Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sehat untuk kita bersama. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini podcast Sosiologi Sinergi hadir dan akan menayangkan isu-isu yang tentunya sangat update kepada seluruh sahabat sosiologi dimanapun Anda berada. Oke, pada tema kita podcast yang ketujuh ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu ya, narasumber yang benar-benar sangat menginspirasi beberapa pokok dan topik pembahasannya pada hari ini yang bernama Mbak Pramestia Ayu Kusdinar. Ya, halo Mbak Dinar, sehat? Halo Mbak Dia, sehat. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah memenuhi undangan podcast dari jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bengkulu. Ya Mbak Dinar, pada tematik kita, kesempatan podcast ini kita akan membahas terkait dengan temanya adalah Gerakan Perempuan Indonesia untuk menghadapi krisis ekonomi dan ekologi. Wah, ini benar-benar menantang sekali tema kita gitu ya Mbak Dinar, dan kebetulan kita perempuan ini hadir di ruang podcast ini gitu ya. Dan tentunya apa yang akan kita nanti diskusikan, apa yang kemudian akan disajikan, ini akan menjadi bentuk edukasi ya, inspirasi harapannya, dan tentunya Mbak Dinar juga berbagi gitu ya informasi. Oke, Mbak Dinar ini dari kelembagaan atau lembaga NGO ya, LSM, dan kemudian Mbak Dinar menjabat ya ini sebagai manajer program dari Akal Global Initiative. Betul ya Mbak Dinar ya? Betul. Oke, dan pada tematik nantinya Mbak Dinar akan sharing berbagai hal yang tentunya update untuk seluruh sahabat sosiologi dimanapun Anda berada. Tentu tidak sabar, mari kita ulas ya Mbak Dinar satu persatu karena tematik ini cukup menarik, cukup sangat seru dan tentunya cukup relevan gitu ya bagi konteksnya adalah kondisi yang saat ini gitu ya. Nah ini dari tema Mbak Dinar kalau dilihat adalah ada keywordnya gitu ya. Ada gerakan perempuan, ada menghadapi krisis ekonomi dan krisis ekologi. Nah, kita berbicara gerakan perempuan itu sebenarnya seperti apa Mbak Dinar ya kalau melihat kondisi perempuan terkait dengan isu sumber daya ini gitu. Ya, sumber daya alam. Boleh Mbak Dinar? Iya. Terima kasih Mbak Dias. Pertama saya juga mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya ke teman-teman sosiologi karena sudah hadir dengan podcast dengan warna yang baru. Biasanya kan ya kalau sosiologi itu cenderung waduh kuno banget gitu ya. Yang kita tahu Emil Durkheim dan kawan-kawannya. Iya, betul. Tapi menurutku ini kami patut apresiasi karena sosiologi mulai memanfaatkan media sosial yang sekarang gitu ya dengan caranya sendiri podcast untuk menyebarkan ide-ide sosiologi gitu kan. Iya ya. betul, terima kasih apresiasinya. Congratulations. Iya terima kasih. Terus aku juga senang sekali bisa diundang di podcastnya sosiologi karena aku pikir isu dan tema yang tadi Mbak Dia sampaikan itu relate sama isu gerakan sosial yang kalau nggak salah jadi salah satu mata kuliah juga. Iya betul, ada atau mata kuliahnya. Ya namanya ada, gerakan sosial gitu. Ada betul sekali. Nah itulah kenapa juga kami di Akar itu sebetulnya kan gerakan kami fokusnya memang ke gerakan ya Mbak ya. Bukan pendekatan secara individual, bukan cuma individual tapi lebih ke gerakannya gitu. Nah gerakan perempuan itu sendiri kalau dalam teori sosiologi kan masuk ke dalam salah satu bentuk dari gerakan sosial gitu ya. Dan yang seperti teman-teman ketahui gerakan perempuan itu juga dikenal sebagai gerakan feminis gitu. Dan gerakan feminis itu kan juga gerakan yang sudah cukup lama gitu sudah mendunia gitu ya Mbak Dinar ya. Dari 19 awal gitu ya. Jadi emang gerakan feminis itu concernnya adalah melawan penindasan terhadap kaum
perempuan dan kelompok marginal. Jadi bukan, sebetulnya gerakan perempuan hadir itu bukan hanya untuk khusus membela perempuan, tapi juga kaum marginal lainnya gitu. Kaum marginal itu siapa aja? Kalau di tingkat desa, kaum marginal itu kan bisa petani yang tidak punya tanah, buruh tani, begitu ya, kelompok perempuan, kelompok disabel gitu. Nah ini adalah elemen dari gerakan perempuan. Nah di konteks ini, kalau dalam konteks sumber daya alam, kenapa misalnya kami mendorong adanya gerakan perempuan gitu ya. Nah gerakan perempuan yang kami dorong dalam konteks sumber daya alam ini gini situasinya Mbak. Dalam tata kelola sumber daya alam, perempuan itu cenderung tidak dilihat sebagai the one who have rules gitu ya. Jadi dia sering sekali dianggap pelengkap gitu dalam tata kelola sumber daya alam atau dalam hutan aja gitu ya. Padahal kerja perempuan dan kerja laki-laki itu punya waktu yang sama di dalam kebun gitu ya. Nah, tapi yang mengambil keputusan penuh terhadap tata kelola sumber daya alam itu adalah laki-laki, di mana dia adalah sebagai kepala keluarga gitu. Nah, hal ini kalau dalam budaya patriarki kan memang ya segala sesuatu yang bukan dipimpin ya, maksudnya dikepalai oleh laki-laki cenderung melupakan peran perempuan dalam tata kelola sumber daya alam gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebanyakan lahan atau perkebunan masyarakat saat ini didominasi oleh tanaman-tanaman yang hanya market demand, Mbak. Gitu yang didukung dengan kebutuhan pasar saja gitu ya. Padahal kan nature-nya perempuan itu bertani atau berkebun itu untuk memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga gitu. Sehingga aktif gara-gara market demand ini agensi perempuan untuk mengadakan pangan sehari-hari dalam rumah tangganya itu menjadi tidak efektif lagi gitu, karena semua kebunnya itu ditanami tanaman yang satu musim begitu. Nah masalah ini sebetulnya juga menjadi beban karena misalnya ya Mbak, kayak perhutanan sosial ada kan ya teman-teman bahas itu. Nah perhutanan mata kuliahnya ada. Betul, perhutanan sosial atau skema kepemilikan atau penguasaan di Indonesia itu hampir didominasi oleh pola-pola yang sangat patriarkis gitu ya. Orang yang boleh memiliki tanah adalah kepala keluarga, dan kepala keluarga itu hampir semuanya laki-laki gitu ya, kecuali yang kayak single parent gitu ya. Dan karena yang memiliki izin adalah laki-laki, perempuan tidak mendapatkan privilege untuk mendapatkan informasi, akses, bantuan yang memang mendukung peran perempuan terhadap pengelolaan sumber daya alam biar lebih berkelanjutan. Nah, kami pikir ini menjadi landasan yang paling fundamental kenapa gerakan perempuan dalam sumber daya alam itu mesti diarus utamakan gitu, karena ini untuk kepentingan. Kalau perempuan tuh kan, kalau misalnya Mbak ke desa atau membaca hasil riset kami itu, kebanyakan perempuan itu yang dia pikirkan tentang hutan bukan tentang keuntungan, tapi bagaimana mereka bisa mewariskan hutan, berkelanjutan. Betul, mewariskan hutan ini ke generasi yang akan datang. Ya. Jadi itu adalah poin yang utama kenapa perempuan harus berada di depan, garda terdepan untuk bisa istilahnya keadilan gender gitu. Betul, dalam sumber daya alam gitu ya. Nah ini menjadi penting ya ternyata yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinar dengan berbagai rangkaian riset juga yang sudah dilakukan oleh Akar Global Initiative gitu ya. Tentunya ini juga menjadi beberapa role model untuk meningkatkan juga social policy gitu ya. Kemudian juga memperkuat bagaimana peran yang tadi disampaikan, peran perempuan yang memang berkeadilan gender gitu ya. Dan isu gerakan perempuan ini kan kita juga belum lama memperingati ya, tepatnya di tanggal 8 Maret ya, itu adalah Hari Perempuan Internasional gitu ya. Jadi sekaligus sharing yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dari Akar Global Initiative ini adalah untuk benar-benar berbagi inspirasi terkait bagaimana positioning
positioning perempuan dalam ruang pengelolaan sumber daya alam gitu ya, sehingga dengan adanya edukasi gitu ya, kesamaan hak dan kewajiban itu jadinya perempuan juga mempunyai bargaining position gitu. Nah, kalau tadi yang sudah disampaikan Mbak Dinar, sejauh mana sih proyek-proyek yang sudah ditangani dan kenapa Akar gitu yang menangani? Kenapa Akar Global Initiative? Boleh Mbak Dinar? Ya, kalau sebetulnya ini Mbak, Akar itu bukanlah lembaga yang secara mandatori itu mengerjakan isu-isu perempuan. Jadi kami itu ketemu dengan isu perempuan itu seperti, kalau bagi aku ya, karena aku baca Simone de Beauvoir, The Second Sex itu. Jadi aku melihat perjalanan Akar menemukan isu perempuan itu seperti melihat bagaimana perempuan itu terus berproses dan menjadi dirinya sebagai perempuan gitu ya. Iya. Nah, ketika kami melakukan riset dan proses pendampingan di tingkat komunitas petani di Rejang Lebong khususnya, itu setelah mereka dapat izin kami melakukan riset, judulnya Food Waste System, keluarga petani hutan kemasyarakatan di Rejang Lebong. Yeah. Nah, berangkat dari riset inilah kami ketemu namanya fenomena hidden hunger gitu. Hidden hunger, kelaparan yang tersembunyi gitu ya. Wah, menarik ini. Dan kelaparan tersembunyi ini alamatnya adalah di perempuan gitu ya. Oke. Jadi berangkat dari fenomena inilah kemudian Akar punya komitmen untuk mendorong perempuan, yang kata Mbak tadi, isu gender itu menjadi arus utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan untuk Akar gitu ya, isu perempuan ini tuh sebetulnya kami mulai dari riset Mbak, riset aksi feminis yang kami lakukan itu dari tahun 2018 sampai 2020, dan akhirnya kami mulai melakukan intervensi pemberdayaan, pelatihan terhadap kelompok perempuan di tingkat komunitas, kemudian juga menyelenggarakan konferensi perempuan berbagi sebagai salah satu upaya kami untuk merayakan Hari Perempuan Internasional itu. Oke, jadi hasil-hasil riset yang ada ini sendiri kemarin didesiminasikan ya bahasanya gitu ya di forum nasional gitu ya, dan diikutsertai oleh berapa banyak partisipan? Kalau kemarin 43 ya Mbak, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, NTT, kemudian Sulawesi. Kami belum mampu mengundang teman-teman Papua karena resourcesnya terbatas. Betul, tetapi ini tentunya penting sekali ya, hal-hal perempuan, sharing perempuan berbagi ini bisa menjadi inspirasi ya bagi setiap mungkin wilayah di Indonesia ini gitu ya. Jadi tentunya dengan kondisi bagaimana ekologi yang ada di setiap wilayah kan berbeda-beda gitu ya. Tentunya juga memberikan cara upaya untuk juga bisa mendukung yang disebut krisis ekonomi itu sendiri. Nah, ini menarik sekali ya. Oke, semakin kesini semakin lebih dalam gitu ya kita bercerita. Tapi aku boleh highlight nggak Mbak? Sebetulnya yang ini kan yang mau aku share itu sebetulnya yang konferensi perempuan berbagi gitu ya. Nah, ini sebetulnya di Akar, karena Akar bukan main isunya bukan isu perempuan, jadi konferensi perempuan berbagi kemarin yang dilaksanakan tanggal 28 Februari sampai 1 Maret itu sebetulnya itu merupakan proyek yang cukup ambisius gitu ya, karena kami mengumpulkan banyak komunitas se-Indonesia, komunitas perempuan gitu ya se-Indonesia, kemudian datang berkumpul di satu konferensi, dan tujuan konferensinya itu sebetulnya walaupun ambisius, tapi tujuan konferensi ini sebetulnya cukup simpel Mbak. Kami mau perempuan itu berbagi gitu ya, karena kami pikir untuk konferensi ini tujuannya untuk memperkuat gerakan solidaritas perempuan terhadap tata kelola sumber daya alam gitu ya. Nah, kami pikir kalau misalnya perempuan tuh nggak bisa lagi berjuang sendiri-sendiri itu Mbak. Misalnya Bengkulu berjuang sendiri, kemudian di Kalimantan berjuang sendiri gitu ya, nggak bisa. Nah, kami pikir Akar harus bantu fasilitasi untuk komunitas perempuan agar mereka bisa bersolidaritas dan memperkuat gerakannya itu sendiri gitu ya. Makanya konferensi ini kami mengundang banyak kelompok
gitu. Iya, dan bener banget ini seperti keywordnya kami nih, sinergi gitu ya. Iya. Sudah saatnya harus sinergi. Dan kemudian kerja bersama, kerja solid gitu ya. Ini juga bisa menjadikan bahwa gerakan perempuan itu bisa menjadi outputnya adalah gerakan yang bisa masif gitu ya, bisa diikuti oleh berbagai pihak gitu ya. Khususnya tadi yang sudah dibuktikan oleh sharing bagaimana kegiatan gerakan perempuan berbagi yang ada dan baru saja dilaksanakan. Oke, ini menarik sekali dan kemudian ini lebih dalam lagi kita ceritanya. Nah, sebenarnya dengan gerakan perempuan ini sendiri, tantangan dan hambatan yang seperti apa sih yang sebenarnya menjadi fundamen gitu ya, menjadi apa istilahnya kritisi gitu ya terkait dengan isu perempuan itu sendiri, Mbak Dinar? Wow, itu kayaknya ya tantangan gerakan perempuan itu, Mbak, dari gerakan perempuan pertama 1911 gitu ya sampai sekarang itu tantangannya sama gitu. Satu adalah budaya patriarki, terus yang kedua itu kapitalisme gitu. Iya, itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nggak bisa dipisahkan magnet gitu ya. Itu hantu terbesar dari gerakan perempuan gitu ya. Dan sampai saat ini itu gerakan perempuan baik itu di tingkat lokal, nasional itu masih menghadapi perlawanan yang sama gitu ya. Nah, parahnya itu, Mbak, yang sekarang dua hal ini, patriarki dan kapitalisme itu sudah terinstitusionalisasi gitu, terlembagakan sekali gitu ya. Jadi ya patriarki itu menjadi sebuah institusi, bukan lagi sebuah ide gitu ya yang harus dilawan. Jadi melawannya sekarang bukan, kalau dulu kan teori ya, Mbak ya, muncul teori kritis, muncul teori feminis gitu ya. Nah, karena perlawanannya di sini gitu. Nah, sekarang perlawanannya institusional gitu ya. Bahkan yang lebih buruk kalau kapitalisme itu perlawanannya adalah ke tubuh gitu ya. Jadi bagaimana kapitalisme dan patriarki itu bekerja sampai hari ini itu menjadi tantangan yang paling besar untuk perempuan. Nah, kalau dalam konteks sumber daya alam, budaya patriarki tadi yang saya sebutkan di awal soal agensi perempuan gitu ya. Kalau perempuan tuh dalam tata kelola tanah atau lahannya tidak menjadi aktor yang kunci karena dia sebagai istri, bukan sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Kadang jadi, sebutannya orang rumah gitu. itu benar. Boleh kita teruskan ya. Bener, Mbak. Jadi itu parah banget. Jadi memang karena hal itu perempuan jadi tidak bisa mengambil keputusan untuk mengelola tanah dan sumber daya alamnya gitu. Nah, ini masalah. Kemudian yang dalam kapitalisme yang tadi saya sebutkan bahwa ekonomi kita kan sekarang semua udah di-driven sama kapitalisme gitu ya. Orang-orang yang punya modal yang besar gitu ya, sehingga kerja-kerja perempuan seperti caring gitu ya, caring itu kan merawat, mengasuh, membesarkan anak itu tidak dianggap sebagai kerja-kerja yang punya nilai privilege gitu ya. yang benar-benar. Padahal menurut kami kerja perempuan yang melahirkan gitu ya, merawat, membesarkan atau yang kami sebut sebagai kerja reproduksi sosial itu adalah kerja untuk menjamin kerja-kerja produksi di tahun-tahun mendatang gitu. Jadi kapitalisme itu sudah membuat indikator bahwa yang dianggap kerja itu kecuali kerja-kerja perempuan gitu. Jadi ya ini jadi tantangan yang paling berat sih bagi perempuan ya saat ini. Dan ya betul sekali itu ya, bagaimana menciptakan juga bagaimana relasi juga itu karena kalau dalam beberapa keywordnya misalnya berbicara tentang tadi bagaimana peran gitu ya peran mengasuh, peran tentang domestik itu kan nggak semua juga perempuan gitu ya. Pentingnya pola relasi kan yang terjadi. Nah, memang Indonesia ini terkenal dengan budaya timurnya gitu ya. Jadi semua itu berbudaya gitu. Nah, ini juga menjadi catatan kritis ya. Jadi memang budaya itu nggak semuanya bisa bernilai positif. Kan begitu ya. Nah, tentunya ada di berbagai berbagai adat istiadat ya. Memang budaya patriarki itu kuat sekali gitu ya. Dan itu yang menjadikan bagaimana perempuan tidak mempunyai peran sentral juga ya. Padahal itu menjadi
kunci penting dalam keluarga gitu ya. Ini kan tadi kalau disebutkan misalnya kapitalisme. Wah, ini benar-benar teori sosiologi banget gitu ya, dari pemikirannya Karl Marx gitu ya. Jadi sahabat sosiologi benar-benar nggak merugi sekali masuk sosiologi ya, karena teori Karl Marx itu sampai detik ini pun sangat-sangat relevan gitu ya. Apalagi berbicara tentang pemilik modal gitu ya, dan kemudian ada yang teralienasi, ada yang menjadi subsistem gitu ya. Salah satunya adalah perempuan ini sendiri. Dan ya semakin kesini ya Mbak Dinar ya, ketika dalam ruang-ruang edukasi, kira-kira apa yang bisa disosialisasikan untuk memperkuat bagaimana peran perempuan ke depannya? Kayaknya yang mesti peran perempuan tuh nggak mesti diperkuat sih Mbak. Iya. Kalau menurutku ya. Makanya kami sebetulnya hampir tidak terlalu meng-highlight peran gitu ya, karena sebetulnya memang perempuan tuh sudah punya peran gitu ya, sudah punya rules-nya gitu ya dalam mengelola sumber daya alam. Nah makanya yang selalu kami highlight ketimbang peran itu adalah kontribusi gitu ya. Kontribusi. Perempuan tuh udah jelas-jelas deh, dia sudah jelas memang punya kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Cuman kan yang masalahnya dia tidak dilihat sebagai kontribusi dari perempuan gitu ya. Yeah. Karena itu dianggap ya udahlah itu kerja perempuan aja gitu. Nah, yang dibutuhkan itu sebetulnya ruang gitu ya. Ruang pengakuan dan penghormatan terhadap kontribusi perempuan dan eksistensi perempuan dalam kerja-kerja pengelolaan sumber daya alam. Kenapa ruang itu menjadi sangat penting gitu ya? Karena ini juga menjadi concern kami gitu Mbak. Bagi kami melihat ya sejauh ini itu tidak ada ruang aman bagi perempuan di mana. Ruang aman itu yang seperti apa itu? Ruang aman itu maksudnya ruang yang bisa melindungi perempuan gitu ya, yang bisa mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan, yang tidak mendiskriminasi perempuan, yang tidak mengintimidasi perempuan gitu ya. Karena kayak misalnya kejahatan seksual aja bisa terjadi dalam keluarga gitu ya. Jadi betul. Ruang aman bagi perempuan tuh sebetulnya di sini gitu ya. Jadi ketika dia sudah berpikir dan sudah sadar bahwa dia itu ditindas, maka ruang amannya adalah di sini. Karena kalau ruang amannya sudah muncul di sini, kesadaran sudah muncul, itu dia bisa melakukan agensi gitu ya, sudah bisa mendorong agensinya sebagai aktor yang ditindas gitu, sudah bisa melawan gitu. Nah bagi kami salah satu tindakan kritis perempuan itu adalah selain ya menulis gitu ya, selain melakukan kerja-kerja produksi adalah punya kesadaran yang kritis terhadap kondisi dia gitu. Iya penting sekali ya, itu memang semakin kesini ya, semakin yang disebut bagaimana peradaban ya, kemudian perkembangan informasi, teknologi, ini juga menjadi daya dan dukung ya. Betul. Untuk perempuan juga bisa memberikan mindset ya bahwa dirinya itu tidak berbeda gitu ya dengan siapapun di sekitarnya, termasuk dalam hal ini adalah jenis kelamin laki-laki, tidak berbeda gitu ya. Maka peran-peran produktif ya, peran-peran produksi, peran-peran produktif itu bisa banyak sekali yang dikontribusikan gitu ya, dikontribusikan. Nah ini menarik sekali ya, semakin kesini kita harusnya banyak melihat bagaimana role model ataupun contoh gitu. Nah ini kerja nyata dari Akal Global Initiative yang sudah banyak membreakdown gitu ya, contoh-contoh pilot project yang tadi misalnya kayak di Rejang Lebong, kemudian di mana lagi, boleh di-sharing kira-kira apa yang sudah mereka lakukan dan mungkin mulai dari fase ya, misalnya fase sampai kemudian outputnya apa, seperti apa Mbak Dinar, monggo. Nah di Akar itu hampir semua site worknya kami melakukan pendekatan JESI Mbak. Gender dan social inclusion. Oh itu singkatan ya, gender dan social inclusion ya, JESI. Oke. Jadi JESI sendiri itu udah menjadi tools bagi Akar untuk melakukan kerja-kerjanya di tingkat lapangan.
Nah, kerja-kerja di tingkat lapangan itu kan tadi mulai dari proses riset gitu ya, kemudian pemberdayaan, pengorganisiran, pelatihan dan lain-lain. Nah, hampir di setiap site akar kami melakukan intervensi itu. Iya. Tapi untuk yang secara yang aktif sekarang itu di Kepahyang ada beberapa desa di sekitar kawasan hutan yang kelompok perempuannya kami dampingi di sana karena mereka berhadapan dengan kawasan hutan milik negara gitu ya. Yeah. Jadi di situ kami mengorganisir kelompok perempuan dan mengorganisir juga unit usaha yang mereka bangun untuk melawan industri kapital ini gitu ya. Yeah. Kemudian juga di Rejang Lebong kami mendampingi di beberapa desa kelompok perempuan juga yang ada di sekitar kawasan hutan. Kemudian juga di Kaur ada 2 desa di sekitar pesisir yang kami dampingi. Tapi yang di Kaur ini karena mereka adalah kelompok nelayan, jadi intervensinya lebih banyak ke isu kesehatan, gitu ya, kesehatan dan pangan. Jadi kalau di pesisir itu dan di hutan itu sama di daerah perkebunan, Mbak. Jadi di daerah perkebunan itu kan kebanyakan yang menjadi buruh perusahaan kayak perkebunan sawit itu adalah perempuan kan. Jadi kami coba mendorong untuk perempuan membangun inovasi usaha berbasis kapabilitas dia sebagai perempuan dan berbasis sumber daya alam yang ada di sekitar kecuali sawit gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali yang diorganize gitu. Betul. Ya. Dan tematiknya setiap wilayah itu berbeda. Betul, ya. Betul. Mulai dari ada pesisir, betul. Kemudian ada juga pegunungan atau dataran tinggi gitu ya. Iya, yang tadi Mbak bilang karena kan setiap orang, setiap daerah itu punya konteks ekosistem yang berbeda. Ekosistem yang berbeda, benar-benar. Ekosistem yang berbeda itu membuat strategi penghidupan masing-masing komunitasnya berbeda gitu ya. Yeah. Jadi mereka itu menyusun strategi livelihoodnya sangat tergantung dengan konteks ekosistemnya. Yeah. Kalau misalnya mereka misalnya daerah pesisir kan Mbak, daerah pesisir itu masalah dalam konteks sumber daya alamnya adalah kebersihan gitu ya, kemudian kemiskinan gitu ya. Jadi yang diupayakan untuk melawan itu oleh kelompok perempuan adalah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sanitasi gitu ya, kemudian yang berkaitan dengan isu kesehatan gitu. Jadi perempuan yang kami organisir itu malah sudah mengorganisir kelompok lainnya sampai ke kader kesehatan juga diorganisir, bekerja sama dengan puskesmas gitu ya, untuk buat kegiatan atau aktivitas yang mendorong perempuan untuk lebih banyak memperdulikan tentang tubuh dan tubuh mereka sendiri gitu ya. Jadi jadi tentunya kontribusi yang disebut ini nyata ya. Pada akhirnya perempuan itu bisa disebut kalau perempuan itu bekerjanya pakai sensitivitas misalnya, kalau laki-laki pakai rasional. Justru kalau sekarang ini dibalik, perempuan sekarang harus tadi ya dengan contoh-contoh yang sudah dilakukan dan rasionalitas itu memang menjadi kunci penting juga gitu. Betul. Ya, bahwa bagaimana mindset tadi buktinya dengan adanya berbagai isu ya yang sudah disebutkan getok tular gitu ya, bangkit, mengajak, menggandeng dan kemudian bisa memposisikan bahwa kita semua punya yang disebut kontribusi yang sama gitu ya. Kontribusi perempuan. Wah, ini jauh istilahnya sudah jauh lebih nyata ya. Nah, ini kan maksudnya di lokal provinsi Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu. Nah, memang kalau secara analisa, secara general gitu, ini masih dalam kategori yang seperti apa isu perempuan yang ada di wilayah kita ini? Yang tadi misalnya Mbak bilang di awal soal gerakan perempuan itu sebetulnya menjadi perhatian gitu ya, tapi memang Mbak jadi perhatian, tapi ini tidak menarik sebetulnya. Banyak orang nganggap bahwa isu perempuan itu menjadi isu yang isu cengeng gitu loh ya, isu yang menye-menye gitu. Iya, nggak penting gitu ya. Penting, nah, ini warning banget nih. Padahal menurutku tapi itu menjadi tantangan kita gitu ya, bahwa kita harus menghadapi situasi sosial yang memang selalu mengerdilkan isu ini isu perempuan. Nah, tapi dalam konteks Bengkulu memang isu perempuan itu ini
bicara gerakan sosial aja ya Mbak ya. Di Indonesia itu gerakan sosial itu menurut kami itu sedang di tahap menuju kematian gitu ya. Hampir tidak ada gerakan sosial terbaru, new social movement gitu ya. Padahal lawannya makin besar, oligarki Ya, gitu oligarki, ya. betul. Nah, sementara gerakan sosial itu tidak tumbuh bersamaan dengan tantangan yang besar itu gitu. Iya. Jadi ya itu menjadi masalah gitu ya. Dan gerakan gerakan sosial itu sebetulnya gerakan perempuan itu memang harusnya diarus utamakan dalam konteks apapun. Nah di Bengkulu dalam konteks lokal sama kondisinya, gerakan perempuan tuh hampir nggak muncul Mbak gitu ya. Nah kami juga khawatir ya kenapa sih ini tidak muncul gitu ya, padahal kondisinya juga semakin parah, bukan cuman berkaitan dengan isu kejahatan seksual atau kekerasan seksual, tapi isu yang lain tuh seharusnya ter-highlight gitu. Jadi meskipun isu perempuan di Bengkulu itu tidak begitu menjadi hot topic gitu ya, tapi dalam konteks tertentu misalnya politik menurutku jauh sudah maju gitu ya, karena misalnya kayak legislatif dari Bengkulu, bayangkan aja ada 8 tapi yang laki-laki cuma 1 gitu, semuanya perempuan. Jadi menurutku ini sudah punya sedikit kemajuan gitu. Dalam konteks tertentu sudah cukup maju ya, tinggal orang-orang yang sudah berada di gerbong yang depan ini seharusnya lebih terbuka, lebih inklusif terhadap isu perempuan lain selain isu politik. Iya, harusnya tadi Jessie tadi ya. Betul. Gender, kemudian social inclusion itu juga harus memang bersama-sama dieksekusi gitu ya. Karena apa ya? Tadi ya kalau melihat isu kapitalisme gitu ya, bahwa perempuan sebagai objek gitu ya, perempuan sebagai objek kapitalisme gitu ya. Mungkin bisa disebutkan dari atas sampai ke bawah itu semuanya bisa dikapitalismkan. Lah ini kan menjadi apa yang bisa menjadi daya tawar perempuan gitu. Kalau kemudian dari peta berpikir saja kita masih belum memahaminya gitu, dan memang sudah saatnya gitu ya. Jadi tidak lagi ini diskreditkan gitu ya, tapi kemudian ini menjadi prioritas. Nah, kalau kita sekarang berbicara pihak-pihak terkait. Nah, ini apa peran siapa dan tentunya rule yang seperti apa ini harus diketahui agar podcast Sosiologi Sinergi ini juga tidak hanya sekedar mengedukasi tapi juga bisa memberi saran gitu kepada pihak-pihak yang terkait. Monggo Mbak. Nah, karena itu tadi Mbak, karena isu perempuan itu menjadi isu yang cukup cukup sensitif gitu ya. Jadi sensitif, kemudian jadi isu yang minor juga tapi gitu ya di banyak sektor pemerintahan gitu ya. Nah, jadi kami di tahun 2023 lalu punya strategi gitu ya. Strateginya adalah mengikut sertakan dan bekerja sama dengan OPD tertentu untuk mengerjakan isu perempuan ini. Siapa Mbak OPD-nya Mbak? Misalnya Bapeda gitu ya. Badan Perencanaan Daerah. Betul, Bapeda. Kemudian ada namanya TPPS ya, Tim Percepatan Penurunan Stunting gitu ya. Ya ini which is BKKBN juga yang kita akan ajak gitu. Kemudian teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan masih banyak lagi sih Mbak. Nah tapi pengalaman Dinas Kesehatan juga kami ikut sertakan. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan juga terlibat. Jadi cara melibatkannya adalah menempelkan isu perempuan ke dalam isu majornya mereka gitu. Misalnya isu pembangunan kan Mbak. Jadi isu pembangunan itu syaratnya mesti ada JC-nya nih Pak gitu ya. Jadi kerjasamanya adalah kerjasama untuk menggodok satu isu tapi melalui pintu masuk yang berbeda gitu. Kemudian di isu misalnya kesehatan gitu ya Mbak, atau di isu pangan gitu ya. Nah isu kan jarang banget ya Mbak, misalnya orang-orang di Dinas Kesehatan tuh bicara soal pangan tapi berbasis pangan lokal gitu ya, jarang sekali gitu ya. Ya itu tadi buktinya ada hidden hunger tadi. Makanya yang persis. Contoh ditemukan. Makanya banyak
kebanyakan ibu-ibu atau anak-anak yang dianggap kurang gizi, kurang nutrien itu jawabannya cuma biskuit dan susu, padahal bisa dibawa ke Banyak sekali pangan lokal gitu. ya yang ada di sekitar pekarangan kan Betul gitu. sekali. Jadi strategi yang kami lakukan itu gitu Mbak, ngajak beberapa stakeholder kunci untuk bicara dengan isu perempuan tapi pintu masuknya berbeda gitu. Biar mereka nggak resisten karena dianggap kan wah ini rebel banget sih isu perempuan, ngapain sih perempuan harus demo-demo gitu. Kenapa isu perempuan harus diharus utamakan? Nah, kita nggak mau membuat para pihak ini which is pemerintah itu menjadi semakin resisten dengan isu perempuan itu sendiri. Ya, ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu evaluasi gitu ya. Itu cara dari teman-teman akar ya Global Initiative untuk istilahnya bisa merilitkan gitu ya. Tapi ini sebenarnya advokasi yang kemudian dilakukan ini tentunya untuk kepentingan berbagai pihak ya. Maksudnya salah satunya di sini adalah kelompok-kelompok masyarakat gitu ya. Karena kalau kita berbicara adalah mungkin secara otonom gitu ya. Isunya adalah top down button up gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kelompok masyarakat yang disebut akar rumput ini bisa berdaya gitu ya. Tapi ya halo gitu ya, Indonesia ini demokrasi gitu. Indonesia ini punya pemerintahan gitu ya. Jadi ya pemerintahan itu juga kalau tadi masih disebutkan sepertinya juga banyak juga ya pihak-pihak yang harus terlibat di sini ya. Mungkin tentunya yang memang make sense ya dengan tadi kalau perempuan juga punya hasil dari yang sudah dibudidaya misalnya ya mungkin OPD industri gitu ya juga bisa ya terlibat di sini gitu. Ya, tetapi ini tidak ada akhir ya. Ini awal gitu ya, ini awal. Dan harapannya dengan tadi ya pengelolaan, pemanfaatan yang sudah dilakukan pada hasilnya konsisten ya hingga saat ini ya mereka mengerjakannya. Sampai sekarang tuh mereka secara genuine itu memang kalau kami kan fungsinya cuman kayak katalisator ya Mbak ya. Iya, dan menjembatani menjembatani. Jadi pasca misalnya pengorganisiran yang bisa kami kerjakan itu hanya terkait dengan rulesnya akar gitu. Kami tidak bisa menjaga konsolidasi di tingkat komunitasnya sendiri gitu ya. Jadi memang kami di awal kami bilang sama kelompok baik itu kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan bahwa akar itu tugasnya ini gitu ya. Nah, sementara tugas komunitas adalah menjaga konsolidasi atau solidaritas di tingkat internalnya gitu ya. Karena kami nggak bisa melakukan konsolidasi tanpa ada kemauan dari komunitasnya itu sendiri. Jadi kesadaran dari mereka sendiri gitu ya. Persis Mbak. Jadi memang ya kami harus bagi tugas gitu sama komunitasnya biar kerja ini bukan kerja project gitu tapi kerja kolaborasi gitu. Kerja sinergi gitu ya. Sinergi. Iya benar, menarik sekali nih cerita saya juga di sini banyak sekali perbendaharaan ya bahwa ya tentunya dengan konteks sekarang juga jumlah penduduk ya mayoritas juga domainnya lebih banyak ke perempuan gitu ya. Jadi untuk perempuan yang sebutannya mungkin sekarang juga konteksnya ada generasi ya, ada Z, Y, Zilenial gitu ya. Jadi tentunya nanti dengan kondisi yang saat ini terkait juga dalam pengelolaan sumber daya alam ini juga penting gitu ya. Jadi jangan istilahnya jangan meragu atau jangan alergi gitu ya dengan isu-isu seperti ini gitu ya. Karena ini akan beriringan gitu ya. Kalau secara mindset tadi sudah diawali dari ketidakpercayaan diri gitu ya, ketidakpahaman gitu. Jadi ya equal itu sulit untuk hanya menjadi ilusi saja ya, tidak menjadi target ataupun strategi termasuk juga pemerintah gitu. Betul. Nah ya menarik sekali ini bercerita perempuan ini sebenarnya juga tidak akan habisnya gitu ya isu perempuan, tapi juga dengan tayangan edukasi podcast kita saat ini sudah menggambarkan ya bahwa semakin berkembangnya dan semakin saat ini isu perempuan itu tidak boleh
dialihkan atau di nomor duakan, sama-sama pentingnya gitu ya Mbak Dinar ya. Pentingnya di dalam konteks kelompok masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Dinar dengan berbagai pihak yang juga tadi sudah dikomunikasikan, tentunya and the end-nya itu kebijakan nggak sih? Betul banget sih Mbak. Jadi memang kalau kami misalnya salah satu target di konferensi sendiri gitu ya. Nah salah satu target di konferensi itu kan sebetulnya kami mau pemerintah yang baru nanti gitu ya. Ini betul. sebetulnya konferensi itu bertepatan dengan dua momentum besar Mbak. Satu momentum pasca pemilu, terus pasca yang kedua pemilu, itu sebagai highlight juga ya, entry point-nya. Ya, jadi turning point-nya adalah satu pasca pemilu dan yang kedua adalah IWD gitu ya. Nah kami mau, jadi kan kami kemarin rangkaian konferensi itu hari pertama dan hari kedua kami fokus di ruangan ya Mbak ya, fokus mengeksplorasi berbagi gitu ya. Terus kemudian di hari ketiga kami melakukan audiensi ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM dengan 43 langsung ya ke pusat langsung. Dan kami memberikan tanggapannya bagaimana itu? Iya kami respon memberikan agenda dan tuntutan perempuan untuk pemerintahan ke depan gitu ya. Nah tuntutan itu kalau nggak salah ada 7 tuntutannya, nanti kami bisa sharing ke teman-teman atau boleh nanti dituliskan dalam caption juga. boleh. Jadi menyampaikan tuntutan itu agar apa? Agar pemerintah yang baru punya kebijakan yang menghormati, melindungi hak-hak perempuan adat dan lokal dalam mengelola sumber daya alamnya. Jadi memang capaian utama ya, output yang kata Mbak Dias tadi, output utamanya itu sebetulnya adanya kebijakan yang berpihak itu tadi Mbak kepada perempuan dan khususnya isu gender juga gitu ya. Jadi ya hilir dari semua perjuangan perempuan itu mesti direkognisi dalam bentuk kebijakan atau aturan. Gitu. Betul, ya itu sentralnya gitu ya. Rule-nya yang sangat terstruktur itu adalah kebijakan ya, memang seperti itu. Persis. Tapi di sisi lain ya kelompok masyarakat secara bottom up gitu ya, tentunya juga punya bargaining position gitu ya. Itu juga harus dijadikan sebagai kesadaran ya, kesadaran kritis dalam menjadikan kelompok masyarakat itu juga bisa mengorganize komponen-komponen yang ada di sekitarnya, misalnya terkait dengan sumber daya alam itu gitu ya. Jadi mulai pengelolaan perkebunan ya, pertanian, pekarangan gitu ya, dan itu pun bisa menjadi pendukung ya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Seperti itu ya Mbak Dinar. Wah ini menarik sekali. Jadi tentunya podcast selanjutnya ini juga akan banyak sekali kami mudah-mudahan bisa menghadirkan isu-isu yang be continue ya dengan isu ini. Nah, tetapi kemudian dengan adanya pembahasan yang sudah kita tadi singgung ya. Kalau boleh apa yang disebut dengan closing statement dari Mbak Dinar sekarang ini tentang isu gerakan perempuan untuk menghadapi krisis ekonomi dan krisis ekologi. Wow, berat ya. Berat ya. Iya, ini menjadi power rule gitu ya untuk. Nah, tapi ini aku tema juga kita. Tapi ini aku nggak tahu apakah ini bisa dianggap sebagai statement, tapi aku selalu bilang ke kelompok perempuan yang kami dampingi bahwa saya secara personal itu selalu berterima kasih kepada siapapun yang memberikan kepercayaan diri kepada saya gitu Mbak. Itu karena aku juga membaca bukunya Tiffany itu, berterima kasihlah kepada orang yang memberikanmu kepercayaan diri, karena kepercayaan diri itu adalah salah satu bumbu kunci gitu ya bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan untuk memperkuat eksistensi dirinya sebagai manusia gitu ya. Jadi yang paling penting juga dalam gerakan perempuan ini dengan misalnya sama-sama ya mau laki-laki perempuan yang mendukung gerakan perempuan sendiri itu seharusnya bisa mulai dari dirinya sendiri gitu. Dengan memperkuat kepercayaan dirinya, karena perempuan di desa kan
sebetulnya mereka takut sekali untuk bicara gitu ya, karena dianggap sebagai perempuan gitu. Nah, kita butuh keberanian itu, dan keberanian itu munculnya bukan hanya dari diri kita tapi juga dari orang lain. Jadi kupikir salah satu cara untuk melawan gitu ya harus punya kepercayaan diri yang matang. Iya. Gitu ya. Wah, ini sekaligus juga menjadikan tips ya, tips ya bahwa percaya diri itu kunci juga gitu ya. Tentu percaya diri juga konteksnya adalah dengan hal-hal yang memang sedang diakomodir ya. Misalnya kalau lagi kemana misalnya lagi konteksnya adalah lagi di pasar, kepercayaan dirinya nawar kan gitu ya, Bu boleh kurang gak gitu. Tapi kalau konteksnya dalam perlawanan terhadap oligarki yang tadi kemudian disebutkan, di situ ada budaya patriarki, kemudian ada kapitalisme. So kita juga harus lebih percaya dengan apa, kita juga harus open mind gitu ya terhadap literasi, informasi gitu ya. Teman-teman akar yang sudah menjadi katalisator dan sudah mendampingi tentunya tidak akan overtime gitu, overtime untuk setiap waktunya gitu. Jadi tentunya dari masyarakat itu sendiri akan tumbuh rasa kepercayaan diri bahwa mereka mampu dan mereka bisa berjuang ya. Jadi dengan rangkaian Hari International Women Day gitu ya, di tahun 2024 ini, mari ya, mungkin Sosiologi Sinergi akan juga mengajak bahwa dimanapun perempuan di Indonesia, dimanapun Anda berada, bahkan dunia gitu ya, tentunya kita punya kesempatan yang sama, peran yang sama, kemudian juga kita punya kontribusi yang sama. Jadi menuju equal gender itu bukan mimpi atau ilusi, tapi tentunya adalah praktis dan bersinergi dari kelompok masyarakat, pemerintah, kita di sini dan kita semua yang ada. Ya, jadi tentunya itu untuk menjelaskan bahwa pentingnya gerakan perempuan bukan menjadi isu ke-1000, tapi adalah isu yang menjadi prioritas dan utama. Itu yang paling penting ya Mbak Dinar. Dan tentunya dari perbincangan kita yang sudah hingga di menit 45 ini tidak terasa gitu ya. Sebenarnya ingin episode berikutnya, tapi coming soon kepada seluruh sahabat sosiologi dimanapun Anda berada. Sebelumnya jurusan sosiologi mengucapkan terima kasih karena sudah berbagi sharing yang ada di podcast Sosiologi Sinergi. Mudah-mudahan nanti Mbak Dinar juga hadir dengan berbagai topik yang lain gitu ya untuk bisa berbagi di sini. Terima kasih dan saya Dia Swidiarti pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin gitu ya karena ini dalam suasana Ramadan gitu ya. Tentunya tetap semangat untuk kita semua dan nantikan kembali berbagai tayangan menginspirasi di podcast Sosiologi Sinergi. Mari kita tutup dengan salam Sosiologi Sinergi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.